Di episode sebelumnya, Saiyan yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi seseorang immortality yang sebenarnya. Dia kehilangan kesadarannya dan melihat 100 kehidupan dan kematian yang telah dia jalani. Saat ini, dia berada di tengah-tengah pasar. Dia melihat aliran orang yang terus-menerus melewatinya dan menatap ke arah dia berdiri tanpa bergerak di tengah-tengah kerumunan itu. Orang-orang ini semuanya memandang ke arah Saiyan dengan tatapan yang aneh. Saiyan lalu menoleh dan dia melihat sebuah bangunan dengan tulisan Xiao Mansion tertulis di atas tidak jauh dari tempat dia berdiri. "Ini ada kota hutan," ucap dari Saiyan. Dia lalu melangkahkan kakinya menuju bangunan itu. Saat ini dia berdiri tepat di depan bangunan itu. Lalu dia melihat ada sepasang anak laki-laki dan perempuan yang keluar dari bangunan itu yang bertuliskan Xiao Mansion. Kemudian anak perempuan itu lalu menarik tangan si anak laki-laki dan membawanya kembali berlari. Kedua anak itu tampak sangat bahagia. Saat Saiyan melihat itu semua, dia pun lalu menyempitkan matanya. Sebenarnya apa yang dia lihat kali ini adalah ingatannya selama ini. Apa yang diinginkan sewaktu kecil, kini dia telah mencapainya. Bahkan dia telah melampauinya. Saiyan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini yang benar-benar dia inginkan? Dengan kekuatan yang dicapainya saat ini, itu memungkinkannya untuk memiliki umur yang panjang. Namun sebenarnya, semakin banyak yang dia capai, semakin banyak dia kehilangan. Sebenarnya, selama ini tidak ada yang bisa mengubah ceritanya sendiri yang sudah ada. Semua orang akan mencapai pada titik akhir. Titik akhir baik dan buruk itu tergantung kepada yang menentukannya. Ayah, kakak tertua, dan teman-temannya selalu menantikannya dan merindukannya. Sosok yang hampir terlupakan muncul di benak Saiyan, dan teman-teman lamanya tetaplah sama. Ada begitu banyak kenangan, dan sepertinya aku telah melupakan banyak kenangan itu. Tanpa menyadarinya, aku kehilangan orang-orang yang aku cintai. Saat menyadari ini, Saiyan pun tersenyum pahit. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini?" Tepat ketika Saiyan sedang tenggelam di dalam ingatannya, tiba-tiba seorang anak berusia 5 atau 6 tahun muncul di hadapannya. Pipinya terlihat merah muda, menatap ke arah Saiyan sambil memegang sebuah manisan dan menjilatinya. Kemudian dengan mata berkunang-kunang, Saiyan tertegun dan menatap ke arah anak itu dengan tatapan yang dalam. Dia berjongkok mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala anak kecil itu dengan senyuman di wajahnya. "Saudaraku, sebenarnya aku sangat merindukan rumah," ucap dari Saiyan. "Hah? Lalu kenapa kakak tidak pulang?" jawab dari anak itu sambil kebingungan. Matanya penuh dengan kepolosan. "Kelak, aku pasti akan kembali," jawab dari Saiyan sambil tersenyum. Kemudian anak itu pun lalu mengangguk. Panggilan lembut tiba-tiba datang dari jauh. "Jiang, cepatlah kembali." Suara seseorang wanita dengan sedikit marah memanggilnya. Tetapi setelah mendekati anak itu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi yang lembut. Kemudian wanita itu pun menatap ke arah Saiyan dengan senyuman yang aneh. Dan kemudian dia membawa anak itu pergi bersamanya. Sambil berjalan, wanita itu lalu memukul kepala anak kecil itu dengan sangat lembut. "Hei, bukankah sudah ibu katakan sebelumnya untuk tidak berbicara dengan orang asing? Jika kamu tidak menuruti ibu kali ini, ibu tidak akan memberikanmu manisan lagi." Anak itu pun lalu merunduk dan menyentuh kepalanya yang telah dipukul oleh ibunya dengan tangan kecilnya. Dia mengangguk patuh. Melihat itu, Saiyan pun tersenyum bahagia. Dengan mata berkaca-kaca, dia lalu melihat sekelilingnya. Suasana damai dan juga tenang, kehidupan ini sangatlah indah. Apakah Tuhan itu ada? Makanya, syahadat. Apakah arti sebenarnya dari kultivasi? Ya, aku ingin menjadi lebih kuat karena aku ingin melindungi orang-orang yang aku cintai. Oleh karena itu, aku benar-benar sudah tidak memiliki waktu lagi untuk menjadi lebih kuat. Aku harus sesegera mungkin menjadi seseorang immortality yang sesungguhnya dan kembali ke dunia Senki. Mata Saiyan tiba-tiba terbuka. Aura immortality yang kuat menyebar dari tubuhnya. Ada cahaya keemasan di matanya. Dan kekuatan immortality segera menyatu dengan jantungnya.
Melindungi adalah satu-satunya alasanku agar aku menjadi lebih kuat lagi. Keinginanku, ingatanku, aku ingin menjadi seseorang immortality. Kemudian jantung Xiaoyan pun berdetak lebih kencang dan terintegrasikan dengan kekuatan immortality. Seluruh jantungnya dipenuhi oleh cahaya emas. Pada saat yang sama, kekuatan immortality di sekitarnya melonjak. Xiaoyan yang sedang duduk bersila, jubahnya bergerak oleh kekuatan yang sangat dahsyat yang berasal dari tubuhnya. Aura ini telah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Bukan hanya auranya saja, sorot matanya juga memancarkan aura immortality yang sesungguhnya. Kaisar Immortality. Benar-benar Xiaoyan telah mencapai level itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Jimao. Di saat yang sama, suasana dunia yang sebelumnya telah dilihat oleh Xiaoyan pun telah sirna sepenuhnya. Kini, Xiaoyan benar-benar bisa merasakan betapa kuatnya kehendak keinginan seseorang immortality itu. Meskipun permaisuri telah sering membicarakannya, dan Xiaoyan juga banyak mendengar tentang kehendak atau keinginan seseorang immortality, selama ini dia belum pernah merasakan perbedaannya. Dan pada saat ini tidak hanya kehendak atau keinginan seseorang immortality saja yang dapat dia rasakan. Namun saat ini dia berhasil menerobos ke level Kaisar Immortality. Xiaoyan juga akhirnya bisa merasakan perbedaan energi dunia dan juga keinginan dunia setelah dia mencapai level ini. Akhirnya level Kaisar Immortality yang selama ini hanya sebuah harapan, kini dia benar-benar telah mencapai level itu. Meskipun Xiaoyan memiliki klon yang telah mencapai level immortality, Xiaoyan sendiri tidak dapat merasakan dengan jelas kekuatan immortality itu. Xiaoyan tidak dapat memahami level immortality dari klonnya. Klon immortality yang Xiaoyan miliki tidak lebih hanya sekedar boneka untuk membantunya bertarung. Sebelum dia benar-benar memahami kekuatan immortality itu sendiri, maka dia tidak akan mampu menggunakan kekuatan immortality yang sebenarnya dimiliki oleh klonnya. Di sebagian besar pertempurannya, Xiaoyan lebih banyak menggunakan kekuatan immortality yang dimiliki oleh klonnya, hanya untuk membunuh musuh-musuhnya saja. Itu dikarenakan Xiaoyan sebelumnya tidak pernah tahu bahwa kekuatan atau penggunaan kekuatan immortality sebenarnya sangatlah berbeda dengan kekuatan sumber gas. Kedua kekuatan itu jelas tidaklah bisa dibandingkan. Keduanya seperti langit dan bumi. Jika sebelumnya kita mendengar sumber gas, dan kini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan dari immortality atau energi immortality. Kedua kekuatan itu sangatlah berbeda. Sebelumnya aku pernah menggunakan kekuatan immortality dari klon dewa asli. Namun saat itu aku benar-benar tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menggunakannya. Jadi aku menyerahkan kendaliku sepenuhnya kepada klon dewa asli. Hanya setelah aku memilikinya, barulah aku bisa merasakan kekuatan immortality yang sebenarnya. Dan ternyata, untuk melakukan penerobosan ke level immortality, aku membutuhkan energi dunia, ucap dari Xiaoyan. Selama ini, Xiaoyan berpikir bahwa ki asal dunia dapat dibudidayakan atau dicari. Namun sebenarnya, ki dunia ini sangatlah sulit dipahami, dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Jika kalian penasaran dengan ki dunia, saya sudah membuatkan konten apa itu ki dunia atau ki asal di pembahasan BTTH. Sepertinya Xiaoyan masih harus berkonsultasi dengan sang permaisuri kali ini. Namun saat ini Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia lalu mengalihkan pandangannya menuju ke arah ke istana dewa berburu terlebih dahulu. Tetapi saat ini Xiaoyan masih belum bisa untuk menggerakkan tubuh aslinya. Sementara itu, Lord Jusi yang berada di sampingnya terlihat baik-baik saja. Maka kali ini pun dia memilih untuk menggunakan klon Jusi saja. Dan pada saat ini semua orang dari istana dewa berburu melihat ke arah Jusi yang tampak baik-baik saja. Semua orang dari istana dewa berburu langsung bersorak-sorai. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya Jusi saat ini adalah salah satu dari klon Xiaoyan. Tiba-tiba klon Jusi pun berteriak, "Di mana Yuan Wei?" Kali ini Xiaoyan sudah tidak ingin berbasa-basi lagi. Terlihat kebencian dari mata klon Jusi. Dan saat mendengar teriakan dari Jusi, sosok Yuan Wei pun bergegas keluar dari kerumunan orang-orang istana dewa berburu dan langsung mendatangi Jusi. Kemudian dia pun menangkupkan tinjunya. Dia benar-benar menunjukkan rasa hormatnya di depan pimpinan istana dewa berburu itu.
Sementara itu, Jusi saat ini memandanginya dengan acuh tak acuh. Yuan Wei sendiri belum mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Jusi sang pemimpin Istana Dewa Berburu, melainkan itu adalah klon dari saya. Kemudian Yuan Wei pun lalu berkata, "Ada apa Tuan Istana? Sepertinya orang itu berada di akhir hidupnya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membunuhnya Tuan." Dia berkata seperti itu sambil menatap ke arah tubuh Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Yuan Wei menatap tubuh Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sementara itu, Jusi sama sekali tidak menanggapi ucapannya. Satu hal yang ada di benaknya kali ini, bagaimanapun juga Yuan Wei telah membunuh Wu Zhang dan menghancurkan Tianan Caoxing. Xiaoyan telah berjanji kepada Wu Zhang bahwa dia harus membalaskan dendamnya. Kemudian Jusi pun lalu berkata, "Aku bukan penguasa istanamu," jawab dari Xiaoyan yang berada di dalam tubuh Jusi. Mendengar itu, Yuan Wei langsung mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Jusi dengan tatapan yang aneh. Jelas-jelas yang berada di hadapannya ini adalah Jusi, sang pemimpin Istana Dewa Berburu. Meskipun itu terlihat sangat mirip, namun pakaian dan juga gaya rambut mereka berbeda. Yuan Wei sendiri sudah mengikuti Jusi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia tidak mungkin salah, meskipun mereka sangatlah mirip. "Tuan Istana, apakah Anda sedang bercanda?" jawab dari Yuan Wei dengan bingung. "Apakah kamu masih ingat Tianan Caoxing?" tanya dari Xiaoyan. "Tianan Caoxing?" Yuan Wei lalu mengkerutkan keningnya. Terlihat dia sedang berpikir seolah-olah dia tidak mengingatnya. "Berapa banyak bintang yang telah kamu hancurkan?" tanya dari Xiaoyan lagi. Yuan Wei lalu menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam saat mendengar itu. Tuan, maafkan aku. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu bintang mana yang Anda maksud. Dan aku benar-benar tidak memperhatikan nama dari bintang-bintang yang telah aku hancurkan. Aku harap Tuan Istana dapat memaafkanku kali ini." Yuan Wei terlihat sangat menghormati Jusi. Sepertinya orang-orang dari Istana Dewa Berburu sangat menghormati dan patuh terhadap Jusi. Xiaoyan melihat ini sedikit terkejut. Kemudian Xiaoyan segera berkata kembali, "Baiklah kalau begitu lupakan saja jika kamu tidak dapat mengingatnya." Saat mendengar itu Yuan Wei pun menghela nafas lega. "Tapi karena kamu tidak dapat mengingatnya, aku akan mengambil nyawamu untuk menebusnya." Yuan Wei yang baru saja lega tiba-tiba menegang kembali. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Jusi dengan heran. Dia tentu saja bingung karena Jusi tidak pernah terlalu memperhatikan tindakan mereka sebelumnya. "Tuan Istana, mengapa Anda berkata seperti itu? Meskipun bintang-bintang yang aku hancurkan bukan atas perintah Anda, tetapi bintang-bintang itu termasuk kriteria yang Anda perintahkan. Semua itu aku lakukan demi mempertahankan otoritas Istana Dewa Berburu." Yuan Wei lalu memandang ke arah Jusi dengan bingung. Dia merasa temperamental tuannya ini sangatlah berubah drastis. Beberapa saat kemudian, Yuan Wei tiba-tiba melangkah mundur dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mengerikan. "Tunggu dulu. Tidak, sepertinya kamu memang bukan penguasa istana." Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum. Karena sebelumnya Xiaoyan juga telah memberitahunya. Yuan Wei segera melesat mundur 100 kaki. Energi dan darahnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya mengembang dengan sangat cepat. Seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tentu saja dia melakukan itu semua dikarenakan esensi darah dan jiwanya berada di formasi awan sitrus. Dan setiap orang yang bergabung dengan Istana Dewa Berburu pasti harus menyerahkan darah dan juga esensi jiwanya kepada formasi itu. Dan tidak terkecuali dengan Yuan Wei. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang Jusi, setelah mendapatkan tubuh Jusi, sepertinya dia menemukan hubungan antara formasi awan sitrus dengan darah dan juga jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini Xiaoyan sepertinya hanya harus berpikir bagaimana caranya menggunakan kekuatan darah dan jiwa itu untuk bisa melenyapkan Yuan Wei. "Tunggu dulu, sepertinya kamu benar-benar mengambil tuan istana kami." "Sialan, orang-orang dari Istana Dewa Berburu. Penguasa Istana Dewa Berburu telah mati dan tubuhnya telah diambil orang-orang ini. Mari kita bekerja sama untuk bisa membunuhnya dengan cara apapun," teriak dari Yuan Wei. Kemudian dia menekan energi dan darahnya dan menoleh ke arah belakang.
Setelah itu, dia bergegas menuju tubuh Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Sepertinya dia tidak bisa menghentikan penghancuran dirinya. Meskipun begitu, dia berusaha dengan kekuatan terakhirnya untuk bisa membunuh Xiaoyan dengan cara apapun. Bahkan, jika dia harus mati sekalipun. Dia akan menghancurkan seluruh tubuhnya dan seluruh kekuatan terakhirnya untuk membunuh Xiaoyan. Tuan istana, Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa membunuhnya dengan kekuatanku ini, teriak dari Yuan Wei kembali. Ketika tubuhnya membesar dan meledak menjadi sebuah kabut darah, suasana yang tadinya sunyi kembali mencekam setelah terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat yang disebabkan oleh penghancuran diri dari Yuan Wei. Namun bagi Xiaoyan yang saat ini telah mencapai level immortality, ledakan seperti itu sudah tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Penghancuran diri Yuan Wei yang tiba-tiba menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi mencekam kembali. Ledakan itu menarik perhatian semua orang. Mereka menatap ke arah sumber ledakan itu. Meski jaraknya hanya beberapa ratus meter saja, dampaknya tetap tidak bisa dianggap remeh. Namun, sama sekali Xiaoyan tidak panik menghadapinya. Melainkan dengan tenang dia tetap berdiri. Dia hanya menutup hidung dan mulutnya saja dengan sebelah lengannya. Penghancuran diri dari Yuan Wei ini membuat seluruh orang-orang dari Istana Dewa Berburu terkejut. Semua orang dari Istana Dewa Berburu, semua menjadi panik. Segala yang terjadi begitu cepat, sehingga tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seolah mereka tidak ada yang percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Yuan Wei. Karena Jusi masih ada di sana. Lalu kenapa Yuan Wei bisa sampai meledakkan dirinya seperti itu? Penghancuran diri Yuan Wei membuat jumlah 8 dewa dari Istana Dewa Berburu berkurang satu lagi. Dan akhirnya tidak banyak yang tersisa dari mereka saat ini. Pasti itu akan mempengaruhi kekuatan dari Istana Dewa Berburu setelah kematian Yuan Wei. Terlebih lagi, jumlah dari 8 dewa Istana Dewa Berburu telah berkurang lagi. Terjadi keributan di Istana Dewa Berburu karena kebanyakan orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua menunggu Jusi mengatakan sesuatu. Mereka lalu melihat dua sosok yang masih tergantung di udara, dan sepertinya mereka tidak memiliki niat untuk bertarung lagi. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, dua sosok itu lalu berdiri tegak dan perlahan lalu melangkah maju. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari Istana Dewa Berburu saja yang menatap ke arah mereka dengan tatapan yang serius, tetapi juga pasukan dari Blazing Army melakukan hal yang sama. Mereka menatap ke arah dua orang itu. Tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Siapa di antara mereka yang sebenarnya berhasil memenangkan pertarungan ini? Jusi adalah seseorang immortality tahap keempat. Sementara Xiaoyan hanyalah seseorang yang baru saja melangkah ke tahap immortality. Namun dari segi momentum, kekuatan keduanya sama-sama kuat. Dan meskipun Xiaoyan baru saja menerobos ke level immortality, dia sepertinya memiliki momentum yang lebih kuat daripada Jusi. Dia memiliki semacam kekuatan yang tidak dapat terlihat, berbeda dengan kekuatan yang dipancarkan oleh orang lain pada umumnya. Xiaoyan seperti memiliki kekuatan yang lahir dari dirinya sendiri. Entah kekuatan semacam apa itu hingga orang-orang tidak bisa memprediksinya. Kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Xiaoyan, mereka hanya dapat memastikan bahwa Xiaoyan memang baru saja berhasil menerobos ke level immortality. Dan di bawah tatapan semua orang, kedua sosok itu perlahan berjalan bersama-sama. Kemudian kedua sosok itu pun saling tumpang tindih dan menjadi seperti bayangan kemudian menyatu. Orang-orang dari Istana Dewa Berburu yang semulanya gempar kini semua terdiam. Perasaan tertekan membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Karena setelah kedua sosok itu menyatu, sosok Jusi benar-benar menghilang dan hanya menyisakan Xiaoyan saja yang berdiri di udara. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan insya Allah gue bakalan lebih konsisten lagi untuk upload dan semoga tidak ada gangguan lainnya lagi. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan untuk playlist, kalian bisa lihat untuk playlist BTTH dari season 5 sampai tamat itu hanya satu playlist. Dan gue usahain Benua Kaisar juga sama, satu playlist ya, yang sekarang sampai season 29 itu akan gue satuin. Dan ada pembahasan-pembahasan tentang BTTH juga.
agar memudahkan kalian untuk mencari playlist yang kalian cari. Maksudnya kalau udah sampai episode ini ada kok semua ya, tinggal di scroll aja ke bawah, nanti kalian udah nonton sampai season berapa dan di bannernya itu masih ada tulisan season berapa, episode berapa gitu ya. Jadi untuk menghemat dan mempermudah kalian untuk mencari playlist, dan kalau ketika nanti gue upload yang remake itu akan mudah juga untuk mencarinya. Dan kalau misalkan gue mau upload dua yang lain juga itu akan mudah banget untuk dicari. Tidak seperti selama ini yang banyak sekali. Benua Kaisar sampai season 29, BTTH sampai season berapa tuh, gue lupa sampai berapa belas gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.